Kuasa hukum tersangka Lukas NMB mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Kedatangan kuasa hukum Gubernur Papua itu untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran Lukas NMB pada pemanggilan kedua KPK. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening yang tiba di gedung KPK Jakarta pada Jumat siang merespon pemanggilan kedua kliennya 26 September mendatang. Kuasa hukum beralasan Lukas NMB tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Pihaknya menyampaikan ke KPK dengan membawa sejumlah dokumen dari rumah sakit. Kami sebagai pengacara tidak punya kompetensi kewenangan untuk menjelaskan secara medis, tapi ini harus disampaikan dulu kepada pimpinan KPK, nanti Pak Mote akan menjelaskan setelah kami keluar. Begitu kira-kira, terima kasih teman-teman. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD kembali membantah penetapan tersangka bagi Lukas NMB bernuansa politik. Mahfud menjelaskan ada dugaan dana otonomi khusus yang menguap sangat besar sehingga rakyat Papua belum sejahtera. Yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang Otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Sebelumnya PPATK menyatakan Lukas NMB tidak hanya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, aliran uang Lukas NMB juga berupa jam tangan senilai 550 juta rupiah, jumlah rekening yang diblokir 71 miliar rupiah. Bahkan yang mengejutkan adalah Lukas NMB diduga melakukan setoran tunai ke meja judi kasino sebesar 560 miliar rupiah. Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Absennya Lukas NMB pada panggilan pertama diklaim kuasa hukumnya karena sakit. Ya, ratusan orang di Papua melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Tidak hanya di Papua, puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menggelar aksi di gedung KPK. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB hingga saat ini masih belum dapat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik, di antaranya daerah Sentani, Expo Waina, AB Pura, Angkasa, dan daerah Yapis. 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Pasca demonstrasi pendukung Gubernur Papua Lukas NMB, kepolisian daerah Papua mengamankan 14 warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Tidak hanya di Papua, puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menggelar aksi di gedung KPK Jakarta Selatan. Pendemo meminta KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Massa juga meminta lembaga anti rasuah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Ya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman membeberkan data Gubernur Papua Lukas NMB bermain judi di luar negeri. Ya, menurut Boyamin, tempat judi Lukas berada di Solaire Resort dan Kasino Manila, Filipina.
Kasino Genting Highland Malaysia, dan Hotel Crockford Sentosa Singapura. Tak hanya soal lokasi, Boyamin juga membeberkan momen saat Lukas diduga sedang bermain judi di Malaysia. Dari foto yang dibeberkan, Lukas diduga bermain di ruangan khusus sebuah kasino. Foto tersebut diambil pada 19 Juli 2020. Ya, Lembaga Anti Rasuah KPK menanti kehadiran tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB pada Senin besok. Namun nampaknya Lukas tidak akan hadir. Menurut kuasa hukumnya, Lukas NMB masih dalam keadaan sakit, bahkan disebut dalam kondisi stroke dan tidak bisa bicara. Apakah dengan sakit yang diderita Lukas akan menunda perkara tersebut? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum, Bang Fikar. Waalaikumsalam. Ya, Juno. salam sehat Bang Fikar. Lama nggak ngobrol kita. Ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. Ya, kita sehat. bicara mengenai kasus yang menimpa Lukas NMB ini, Bang Fikar. Kita tahu ada alasan sakit seperti itu ya, yang sudah disebutkan beberapa kali, 2 kali dipanggil, absen, dan besok rencananya Senin dipanggil, tapi nampaknya akan absen juga. Anda melihat kondisi sakit ini, apakah akan sangat berpengaruh terhadap tertundanya kasus ini, perkembangannya? Iya. Seseorang yang tersangkut perkara pidana, dia wajib memenuhi panggilan ya atau perintah dari penyidik atas dasar undang-undang, ya, atas dasar hukum, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau dia tidak bisa datang dengan alasan yang sah begitu, ya, dengan alasan yang sah itu umpamanya sakit. Nah, betul, sakit. Tapi harus ada keterangan dari otoritas kesehatan, ya, dalam hal ini adalah dokter, ya, atau ada urusan keagamaan atau pekerjaan. Kalau orang Islam pergi haji umpamanya, gitu ya, atau pergi ke mana, ke Roma atau apa, gitu, ada urusan keagamaan. Nah, alasan-alasan seperti itu bisa menurut undang-undang. Itu artinya alasan yang sah, gitu. Tetapi kalau alasannya tidak sah, ya, itu maka bisa dilakukan upaya paksa. Nah, upaya paksa itu di dalam KUHP namanya penangkapan. Penangkapan kemudian biasanya dilanjutkan dengan penahanan, gitu. Nah, itu upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ya, itu upaya paksa semua. Nah, jadi kalau tidak bisa datang tanpa alasan yang sah, gitu, maka bisa diberlakukan upaya paksa. Tetapi kalau alasannya sah, maka ditunggu sampai urusannya selesai. Kalau sakit sampai sembuh, kalau urusan ibadah sampai selesai, umpamanya, gitu. Bang Fikar, kalau kemarin melalui keterangan kuasa hukum ya, Aloysius, bahwa timnya sudah memberikan data seperti itu mengenai kondisi medis Lukas. Apakah data ini cukup kuat untuk nantinya membuat kliennya untuk bisa berobat, atau sebenarnya KPK juga harusnya ada tim khusus yang assessment seperti itu, yang tim dokter langsung yang mendatangi Lukas? Iya. Jadi kalau sekali dipanggil dengan alasan sakit, oke, masih bisa diterima. Tapi kalau 2 kali dan 3 kali berikutnya, maka harus ada dokter pembanding. Artinya betul nggak dia benar-benar sakit, ya kan? Di surat keterangan sakitnya itu kan alasannya ada itu, sakit apa dia, stroke atau apa gitu. Nah, sekarang harus ada dokter yang dari instansi yang memanggil, dalam hal ini adalah KPK, untuk memeriksa betul nggak keadaannya seperti yang digambarkan dalam surat itu. Ya, dia sakit stroke dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menunaikan kewajibannya datang dipanggil ke KPK. Gitu. Kalau bicara alasan stroke dan tidak bisa bicara, Bang Fikar, apakah ini alasan yang cukup kuat menurut Anda kalaupun memang benar untuk menunda pemeriksaan? Karena kita tahu di BAP pun ketika orang akan diperiksa, kalimat pertama mungkin ditanya apakah Anda dalam kondisi sehat, seperti itu. Betul. Iya, karena itu, karena orang diperiksa itu tidak boleh dalam keadaan tidak sehat. Ya, karena itu ketika alasan dipanggil atau mau diperiksa dia tidak datang karena tidak sehat, maka ketidaksehatannya itu harus diperiksa juga, gitu. Betul atau tidak, gitu, ya kan? Nah, itu yang harus yang harus dikonfirmasi itu, gitu. Nah, kalau ternyata umpamanya menurut dokter pembandingnya, oh ini bisa sebenarnya punya kemampuan untuk datang untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya, ya.
maka ya mestinya bisa langsung dilakukan pemeriksaan itu. Baik. Gitu. Nah, pemeriksaan kan tidak harus di KPK. Umpamanya KPK datang ke sana diperiksa di tempat pun bisa sebenarnya kan begitu. Menurut KUHP itu mengatur seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang berhalangan hadir diperiksa dan karena alasan yang bisa diterima gitu ya, maka penegak hukumnya yang mendatangi saksi atau tersangkanya. Jadi sebenarnya kalaupun alasannya kuat dan tadi ada tim pembanding, sebenarnya bisa ya Bang Fikar ya untuk tadi berobat terlebih dahulu ya? Betul, ditunggu sampai sehat baru kemudian diperiksa. Kalau alasan ini berobat harus ke luar negeri, harus ke Singapura. Seberapa krusial menurut Anda keputusan ini? Karena kita tahu Lukas sendiri juga dicegah untuk keluar negeri ya, selama 6 bulan dicekal dalam tanda kutip seperti itu. Kalaupun ada opsi seperti itu, apakah ini opsi yang cukup beresiko menurut Anda? Iya, saya kira tidak rasional ya, karena menurut saya ya sakit apapun di Indonesia ini sekarang ada gitu ya. Maksud saya ada profesional yang bisa menangani gitu ya sakit jenis apapun gitu kalau menurut saya. Bahwa ada orang ke Singapura, ke Australia atau ke luar negeri berobat itu kan karena soal pelayanannya sebenarnya. Tapi soal kemampuan mengobati, saya kira dokter-dokter Indonesia juga sudah bisa diandalkan gitu. Orang kan cari pelayanannya sebenarnya. Kalaupun pergi ke Singapura atau ke luar negeri atau kemanapun gitu. Tetapi soal kemampuan atau profesionalisme dokter, saya kira dokter Indonesia itu sudah bisa melaksanakan fungsinya sebagai dokter yang baik gitu. Jadi sebenarnya kalaupun keputusan untuk berobat ke luar negeri diberikan agak krusial ya, Bang Fikar ya? Iya. Karena kan rasanya nggak masuk akal kalau diberikan. Takutnya juga. Dalam status tersangka kemudian diberikan ke luar negeri. Kecuali ada penyakit yang memang di Indonesia itu tidak bisa ditangani. Maka keberangkatan ke luar negeri bisa dilakukan, tapi dengan pengawalan. Gitu, karena statusnya yang sebagai tersangka itu. Gitu. Kalau tidak dikawal, itu namanya melarikan diri. Kalau tidak dikawal. Walaupun alasannya Bang, bahwa memang langganan di sana, di Mount Elizabeth, dan juga bagaimana dokter pribadinya sudah kenal seperti itu. Dan ada jaminan bahwa sebenarnya kemarin saya berbincang dengan kuasa hukum Pak Lukas bahwa tidak akan kabur, tidak akan kalaupun sudah selesai pengobatan pasti akan kooperatif. Hal-hal ini menurut Anda tidak bisa ya atau bukan jaminan? Iya, hukum tidak bisa menerima itu. Kecuali itu tadi saya bilang ada kesepakatan, bahwa penyakitnya memang harus dibawa ke luar negeri atau ke tempat di luar Indonesia, tetapi dengan pengawalan dari pihak aparat penegak hukum gitu. Nah, karena dia statusnya adalah tersangka. Kalau dia statusnya belum tersangka, nggak ada masalah kan gitu, ya kan? Karena status dia tersangka itu, gitu. Baik, Bang Fikar, kalau tadi informasi sebelum kita mulai dialog ini, kita ke item soal bagaimana lokasi judi Lukas NMB ini terkuak ya di publik, ada di Filipina, Malaysia, tadi Singapura. Menurut Anda, apakah informasi ini bisa jadi bukti pendukung terkait kasus ini atau sebenarnya bukan hal yang utama? Pandangan Anda? Kalau menurut saya yang pertama yang harus dibuktikannya itu adalah peristiwa tindak pidana korupsinya. Itu yang harus dibuktikan gitu. Nah, apakah ada hubungan dengan dia main judi di Singapura, di Malaysia atau dimanapun gitu ya. Nah, nanti itu bisa ditarik gitu. Bisa ditarik umpamanya tadi saya dengar ada Pak Mahfud bilang dana yang digelontorkan ke Papua itu sudah sekian ratus miliar tapi tidak ada hasilnya kan gitu. Nah, kalau nanti berdasarkan pemeriksaan KPK, anggaran APBD-nya itu kemudian tidak jelas larinya kemana gitu ya. Meskipun gubernur sebenarnya kepala daerah tuh punya dana taktis juga. Tapi saya kira itu paling sekian persen dari APBN gitu. Nggak banyak gitu, tidak terlalu banyak gitu. Tetapi kalau sudah menyita terlalu banyak dari APBD-nya gitu ya. Nah, saya kira itu bisa dihubung-hubungkan gitu. Nah, tapi itu urusan teknis
Baik. penyidik itu sebenarnya, Oke, ya, jadi yang- mencari Ya. relevansi antara uang yang dikorupsi dengan apa yang dibawa ke permainan judi itu. Oke, Gitu. jadi bisa saja ya, tapi tadi tetap yang awal harus tadi dugaan tindak korupsi tadi ya Bang Fikar ya? Betul, Oke, betul. kalau bicara etis juga Bang, dari pandangan Ya. Anda etis nggak sih kepala daerah pergi bermain judi, I mean, is it Ya, okay? saya kira itu pasti semua orang akan menyatakan itu tidak etis. Oke. Karena itu judi. Kalau minuman keras barangkali di daerah tertentu itu menjadi tradisi, ya. Oke. Artinya orang umpamanya di daerah dingin itu orang kalau pagi itu harus minum yang beralkohol umpamanya. Itu masih bisa diterima kalau itu. Tetapi kalau judi, judi itu tidak ada alasan etisnya sedikit pun. Oke. Gitu, untuk Oke. ada pembenaran gitu. Nah, karena itu pasti judi itu dilarang gitu. Bahkan tindak pidana judi itu, ya. Oke. Tindak pidana judi maksud saya kalau dilakukan di tempat yang tidak ada izinnya. Baik. Di Indonesia sampai sekarang tidak ada perizinan judi. Nah, kalau dia lari ke luar negeri, ya artinya dia apa namanya? Ya itu harus dibuktikan bahwa memang Baik. uangnya diambil dari APBD dan sebagainya. Bang Fikar, terima kasih sekali atas waktunya untuk dialog singkat kita Oke. kali ini di akhir pekan. Oke, Juno. Selamat berakhir Yuk. pekan Bang Fikar, sehat-sehat. Yuk, Ari. Oke. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di MNC News Now.